Saudara-saudara sekalian, coba dilihat baik-baik. Di sini ada lambang kepolisian. Di sini ada tanah ini dalam pengawasan Satreskrim Polrestabes Makassar. Luar biasa. Rupanya saat ini Satreskrim memiliki kewenangan yang baru, yakni adalah mengawasi lahan. Yang otomatis jika lahan tidak mungkin lari-lari, tidak mungkin dia kabur lagi, Pak. Kan di mana ada sejarahnya jika ada tanah bisa kabur. Ini mereka mengawasi. Berarti Satuan Reskrim memiliki lagi satu tupoksi dan satu lagi kewenangan, yaitu mengawasi tanah yang diam, yang tidur, jangan sampai dia kabur. Dan setahu saya dalam kepri keputusan Kapolri Republik Indonesia, yang dibolehkan itu adalah bukan yang seperti ini. Saya minta belajar kepada Satreskrim yang ada di Polrestabes, ajarkan saya pasal berapa, undang-undangnya apa, dan bagaimana, apakah ada keputusan Kapolri Republik Indonesia untuk dibolehkan seperti ini kecuali polis lain. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini lagi rame ya di Makassar. Ada spanduk di sebuah tanah kosong. Di sana bertuliskan tanah ini dalam pengawasan Satreskrim Polrestabes Makassar. Sehingga ada aktivis-aktivis hukum yang protes, loh, tugas kepolisian kok berubah sekarang melakukan pengawasan terhadap tanah. Rumah Pancasila langsung melakukan klarifikasi kepada kepolisian daerah setempat. Dan klarifikasinya adalah begini, di Makassar itu sering sekali terdapat sengketa tanah antara orang yang memiliki sertifikat dengan orang yang memiliki girik atau letter D atau letter C. Sehingga pihak-pihak yang memiliki sertifikat ini kadang tidak berada di atas tanahnya, kemudian orang lain yang memiliki letter D, letter C atau surat girik dari desa atau dari lurah ini kemudian memasuki dan mengelola tanah tersebut. Sehingga timbul sengketa secara perdata. Yang jadi masalah adalah di dalam KUH pidana itu diatur di dalam pasal 167 tentang orang-orang yang memasuki pekarangan orang lain tanpa hak. Setelah proses perdata selesai atau belum selesai, kadang ketika dilaporkan, maka kepolisian melakukan proses praadjudikasi, penyelidikan. Kemudian apa? Masyarakat ini bisa terkena dampak, ancamannya lumayan loh, 9 bulan. Nah, untuk menghindari agar masyarakat di daerah setempat, khususnya di wilayah Polrestabes Makassar ini, tidak terkena dampak pasal 167 memasuki pekarangan orang lain tanpa hak dan mereka dihukum, maka tugas polisi ini kan antara lain juga kan melakukan perlindungan, pelayanan, pengayoman. Nah, salah satu tugasnya mereka adalah ini, agar masyarakat itu tidak terkena sebuah tuduhan pidana, kemudian diproses, kan kasihan. Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan sebuah himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak secara sembarangan memasuki kalau tidak memiliki hak. Ditulisi seperti itu, dilakukan pengawasan. Sehingga nanti masyarakat yang boleh masuk adalah masyarakat yang memiliki hak. Haknya berdasarkan apa? Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah selesai kalau ada sengketa di pengadilan. Kalau tidak ada sengketa di pengadilan, maka yang boleh memasuki tentunya yang pertama adalah orang yang memiliki sertifikat hak atas tanah tersebut. Entah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai, dan lain sebagainya. Sehingga nanti orang-orang yang hanya memiliki girik, memiliki letter C, letter D, mereka tidak boleh dulu memasuki. Kalau ingin memproses hukumnya, lakukan dulu secara perdata. Ini perlindungan yang dilakukan oleh polisi. Kepada siapa? Kepada seluruh masyarakat. Yang ada di mana? Di wilayah Polrestabes Makassar. Kenapa hal ini terjadi? Karena sistem hukum pertanahan kita itu stelsel-nya masih negatif. Artinya apa? Negara tidak menjamin kebenaran di dalam setiap data yuridis yang kita miliki, termasuk sertifikat. Nah, kita itu baru diharapkan 2025 sudah masuk stelsel positif, di mana negara menjamin bahwa setiap orang yang memiliki sertifikat adalah pemilik utama atas sebidang tanah. Ini tidak lepas ya dari fungsi sosial tanah di pasal 5 UU PA, yaitu apa? Tanah itu adalah hak dikuasai, diberikan kepada negara untuk sebesar-besarnya memenuhi hajat hidup orang banyak. Kemakmuran bagi kita semua di rumah Indonesia. Maka negara melalui aparatur penegak hukumnya juga menjaga agar jangan sampai nanti ada konflik pertanahan yang kemudian menyebabkan ada manusia-manusia Indonesia yang masuk penjara. Ini bentuk daripada kewenangan
tupoksi, tugas pokok yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga ini mungkin hanya miskomunikasi ya antara penggiat hukum sama kepolisian. Hal-hal seperti ini harusnya dibicarakan secara baik, ditanyakan secara detail maksud dan tujuannya, kemudian dapat diberikan sebuah advokasi, edukasi yang baik kepada masyarakat sehingga ke depan tidak lagi terjadi seperti ini. Intinya adalah Rumah Pancasila memberikan apresiasi kepada Kepolisian Polrestabes Makassar, juga apresiasi ya kepada himbauan-himbauan yang dilakukan juga oleh aktivis hukum. Semoga mereka dapat duduk bersama untuk kemudian membuat rumah Indonesia menjadi nyaman dengan tidak saling menghujat satu dengan yang lain, tapi bersama-sama memberikan perlindungan yang utuh kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk aktivis hukum, lanjutkan semua kegiatan-kegiatan Anda di dalam membela kebenaran dan kebaikan di bidang pertanahan, dan bagi Polrestabes Makassar, lanjutkan terus pengawasan, perlindungan, pengayoman, pelayanan Anda di dalam bidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa terhindar dari masalah-masalah pidana di kemudian hari. Jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.